Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Rasis Parindra dari Vespa Cilik. Vespa enak harus bagi-bagi. Hari ini kita bakal lanjutin syuting tentang bengkel yang bisa kita rekomendasikan. Setelah ada Pak Yus, setelah ada Mbah Di, sekarang kita bakal meluncur ke dua titik karena titik ini hampir dekat, jadi sekaligus kita ambil aja. Jadi nanti kita potong jadi dua part. Yang pertama bengkelnya Mas Candil, Mas Chandra Scooter Garage di daerah Kopeng Salatiga. Yang satunya lagi di Mbah John di daerah Jambu. Kita udah siap berangkat. Bismillah, semoga lancar. Ya. Kita dapat endorse Sprite, nyatanya yang Korean. Kita sampai juga di bengkelnya Mas Andil setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam. Gila, boyoke kemeng bos. Nongkono iki yo touring barang kok wingi kami itu aja wi. Kene luweh ning bengkel apa nenek sing bagian kene? Mesin ya. Nek kono bubut gawe-gawe ya. Produksi sing wetan. Pino? Oke, jadi ini adalah bengkel perakitan ya, istilah ya. Perakitan punya Mas Chandra. Jadi di sini karena tempatnya mencar-mencar dan pasiennya luar biasa banyaknya, jadi dibagi-bagi nih. Yang tadi kita masuk pertama itu bagian produksi, sini perakitan, dan tadi yang di belakang bagian spare part. Habis ini kita bakal nata tempat buat interview secara dalam sama Mas Chandra, oke?
khususnya Kopeng ya Mas Ya, Chandra. Kopeng. Kenalin ini Mas Chandra. Halo Mas, salam kenal. Nah, sebetulnya kita udah saling kenal. Cuman baru kali ini bener-bener ngobrol nih ya Mas Chandra. Ya. Jadi di tahun 2017 si Aci juga pernah kesini juga, tapi katanya dulu cuman di sana nih. Nah, progresnya ini luar biasa. Kenapa? Karena memang bengkelnya Mas Chandra ini termasuk yang gila di sosial media, itu bener-bener viral banget, booming. Bahkan memang kebanyakan orang menservis motornya, bahkan minta Vespanya kenceng pun di sini. Nah, sekarang kita bakal ngobrol secara detail apa aja yang ada di skuter garage ini. Oke, Mas Chandra, mau tanya sebetulnya, kalau dari melihat ke belakang Mas Chandra itu memulai bengkel Vespa tahun berapa sih Mas? Tahun buka bengkelnya sekitar tahun 2015. 2015 Bukanya ya. bengkel. Tapi sebelum itu udah main Udah Vespa. main Vespa tapi emang mainan sendiri. Ah, Dipakai sendiri lah. Benerin sendiri, dipakai sendiri, direstorasi sendiri. habis itu dijual atau Ya habis itu simpan? kadang dijual, kadang dipakai sendiri sampai laku sendiri. Berarti memang secara tidak langsung Mas Chandra itu main jual beli Vespa dulu. Ya, jual beli Vespa dulu. Secara tidak langsung jual beli. Tapi pada saat itu by sosial media atau orang datang ke sini Mas? Zaman dulu SMS Mas. SMS sama ya? Oh, iya. BBM. BBM ya, betul. BBM. Berarti enggak segampang sekarang ya? Ya, enggak segampang sekarang. Dulu pun Facebook juga toh. Ah ya, Facebook, berarti BBM. Facebook cuman Facebook sama BBM, ya. Ya. Berarti pelanggan pun paling enggak jauh-jauh dari Udah sini jauh-jauh. ya. Itu berarti di 2015 benar-benar buka bengkel. Nah, kalau melihat ke belakang, Mas Chandra itu termasuk yang berguru ke orang atau kedan motor atau otodidak Mas? Otodidak. 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 Awalnya gimana Mas? Awalnya motor dipakai sendiri, rusaknya ini, benerin ini, tahu sendiri, tanya orang, kalau nggak tahu tanya orang, tanya teman-teman bengkel. Sampai akhirnya bisa. Ya, bisa. Jadi gara-gara terbiasa benahi sendiri. Waduh, cakep ini. Kalau sekarang kan Chandra Scooter Garage itu banyak permintaan restorasi juga nih Mas. Apakah memang dikerjakan semua sendiri? Ya, kerjakan semua sendiri. Itu cat ada timnya sendiri, customan ada timnya sendiri. Bahkan Mas Chandra itu termasuk pionir yang rubah PX custom ini ya ke ring 12 ya Mas. Ring 12. Dari situ memang Mas Chandra termasuk yang booming banget dari ring 12-nya itu ya. Nah, kalau untuk personil sekarang berjumlah berapa Mas? Sekitar 12 orang. 12 orang termasuk Mas Chandra? Iya. Waduh, gila ya. 12 orang. Ini kalau kalian tahu memang lokasi bengkelnya itu ada berarti ada 3. Bawah 1. Oh, 1. Itu 2, 3. Jadi ada 3 tempat. Saking-sakingnya Vespanya itu gila. Ini kayak semacam backyard Vespa ini. Jadi kalau kalian nanti lihat liputannya itu yang pertama yang di bawah itu apa Mas? Itu bengkel mesin. Customan, cuman buat cakram. Awal pertama bikin cakram. Jadi proses finishingnya di sini. Ya, finishingnya di sini. Finishingnya yang tadi kita masuk pertama. Terus di belakangnya itu ada jualan spare Ya, part-nya jualan juga spare part yang di kita belakang. tadi masuk pertama. Kemudian di sini letak di mana Vespa yang nunggu antrian nih. Nunggu antrian. Nunggu antrian sama tata mesinnya di sini. Waduh, gila. Ini gede banget loh, teman-teman. Kalau misal kalian main ke Kopeng, silakan mampir ke Mas Chandra deh. Kalian ngobrol pasti bakal enak. Karena Mas Chandra sendiri juga enak kok. Cerita-cerita ngalor ngidul tadi. Dan kalau lihat ke belakang nih Mas Chandra kan termasuk orang yang senior nih di Vespa. Kalau melihat kenapa sih Vespa sekarang booming banget? Sebetulnya alasannya kenapa Mas? Alasannya kalau menurutku itu karena Instagram loh. ya? Karena posting pengen orang ada pengen Mas. Kan tahu postingan gini pengen beli Vespa. Menurutku itu Mas. Selama nggak ada Instagram nggak ada yang
seperti yang enggak seperti racunin bumi. ya. Iya, enggak ada. Berarti menurutku loh. Berarti di sisi lain ibaratnya wong ki do keracunan ya. Nah, keracunan karena foto. Karena foto. Puspane jadi bagus gini. Ya, termasuk saya tuh juga keracunan sama sebetulnya sama PX-nya Mas Chandra. Karena memang kalau PX udah dikasih ring 12, waduh, ganteng banget ganteng, ya Mas. Stylenya ganteng. Stylenya ganteng. Tapi enak nggak Mas? Ya lebih nyaman ring 10 menurut saya. Tetap cuman nyaman ini ya. Ya, kenyamanannya lebih ring 10. Oh gitu. Cuman ya balik lagi ke personal sih. Kalau customer atau pemilik motor pemilik Vespa juga oke, nggak masalah ya Mas. Tapi ya nyaman harian enak. Umpama buat balap ya tetap enak ring 10. Kalau buat kenceng-kencengan enak ring 10. Oke. Lebih enak lah pokoknya. Nah, kita ini sempat disinggung nih kalau balapan. Nah, sebetulnya kalau kalian ketahui Mas Chandra itu termasuk penguasa nih bengkel mesin kenceng. Nah, salah satunya yang di belakang ini. Setahu saya ini yang terakhir main di Mijen juga ya Mas Chandra. Mijen. Nah, kalau semisal PRPP. Mas Chandra ibaratnya pernah angkat piala yang paling bergengsi di mana Mas Chandra? Bergengsi. Paling membanggakan. Ya di Sentul. Di Sentul ya? Di Sentul. Di Sentul pernah angkat trofi juga ya? Iya. Podium nomor 2 walaupun itu cuman kelas komunitas, tapi kan berarti kan mampu bersaing lah Indonesia. Yang penting bisa finish lah. Soalnya berat sekali buat finishnya itu. Jadi biasanya ikutnya kelas apa aja, Mas? Saya ikut semua rata-rata. Kalau di Jawa Tengah saya ikut semua. Dan penguasanya? Ya ikut kelas apapun, standar, tune up 180, FFA pun ikut semua ya? Walaupun itu cuman barang Vespa asli dirubah. Oh, oke. Berarti nggak pakai part impor? Nggak pakai sama sekali. Jadi 100% buatan sendiri? Buatan Rekodoyo. Itu pakai part murah lah, nggak ada yang mahal. Waduh, nah ini kelebihannya Mas Chandra ini. Kalau di tempat lain mungkin beli barang import, tinggal pasang ya. Tapi dananya itu. Nah, kalau di Mas Chandra direkod dari barang-barang asli, ya biasanya mungkin part original direkod kayak gitu. Sebetulnya saya pernah dengar bahwa FFA-nya Mas Chandra itu memang luar biasa, cuman nggak di sini ya? Nggak di sini. Ya, itu di rumah bengkelnya. Itu rumah bengkel yang di bawah itu. Jadi FFA-nya Mas Chandra itu megang katanya di wilayah Jawa Tengah. Kapan ini agenda ke Sentul atau ini balapan belum terakhir? Ada ya. Besok belum ada. Fun race ke Mijen. Besok tanggal 10 itu ya? Ya. Oh ya, yang ngadain Farel dan teman-teman itu ya? Ya itu. Oh, Mas Chandra juga ikut? Ikut saya. Fun race lah ya? Ikut-ikutan, meramaikan lah. Yang penting itu meramai. Kalau balap Vespa itu nggak ada persaingan menurut saya. saya. Nggak ada gengsi-gengsian. Nggak ada gengsi. Yang penting ikut, rusak pinjam kunci sana, bengkel sana boleh. Tapi minta spare part pun boleh. Oke. Biasanya gitu. Oh, berarti guyumnya di situ ya. Ya itu nggak seperti persaingan. Enggak. Ya. Cuman persaingannya di lintasan. Persaingan jongginya. Iya, benar. Kalau bengkelnya mah jadi satu. Soalnya konco dhewe. Ya, itu Mas enggak ada. Oh, itu gini-gini enggak. Kalau ngomongin soal budget restorasi Mas, biasanya kalau jadi PX tampilan yang ring 12 pakai demaker dan lain-lain itu sekitarnya kurang lebih 20 jutaan lebih. Kadang tergantung shockbreaker ya. Shockbreaker, pelek, ban itu menyesuaikan. Memang tergantung spek yang nempel. Okay. Bisa murah kalau barang partnya lebih murah-murah kan bisa. Iya, betul. Seperti ban lebih murah ada. Paling mahal nih Sultan dari mana? Habisnya berapa, Mas? Itu sekitar 80 juta pernah. 80 juta. PX ya? PX. Itu pakai blok Wartini. Waduh. Wartini. Impor lah Mas. Pokoknya isinya impor. Part impor ya. Part impor. Shockbreaker juga Gileoni. Waduh. Terus banyak itu, lupa itu. Itu pernah garapan Sultan ya? Ya, pernah garapan mahal-mahal lah. Mahal. Mantap. Kalau kendaraan Vespa pribadinya Mas Chandra pakai apa? Excel tahun 97. Kalau tadi kan kita sempat keliling Mas, ada satu rumah dan isinya itu Vespa koleksinya Mas Chandra. Nah,
ngobrolin soal koleksinya Mas Chandra yang banyak itu, kenapa sih milih Spartan yang 200 cc? Nah, itu Spartan karena susah, langka. Yang utama langka, jarang. Orang dulu jarang tahu kalau ada mesin yang sebesar 200 cc. Itu diameter piston bisa sampai 70 lebih. Waduh. Itu kenceng lah. Besar banget. Dan pada akhirnya kalau kata Mas Chandra, someday orang pasti bakal mengarah ke 200 cc. Pasti. Nah. Karena rasio beda. Terus blok beda. Blok memang gede banget. Keras beda. Walaupun PX bisa dirubah 200 cc. Tapi kan budgetnya lebih. Itu. Berarti sebelum booming Mas Chandra termasuk nyimpan saya. Menyimpan ya. Ya walaupun jelek-jelek besok benerin sendiri. Kira-kira ada berapa biji itu, Mas? Itu kalau 200 cc kalau nggak salah 11 biji. Waduh, 11 biji ini 200 cc ya. Itu koleksi pribadinya Mas Chandra. Dulu murah. Dulu dapatnya berapa, Mas? Itu paling mahal 11 juta. 11 juta paling mahal. 12. Paling murah 4,5. Itu di postingan PX 150 tapi tak lihat foto mesin. Foto mesin saya nggak langsung telepon meneluncur. Itu kan kelihatan beda, agak bengkok gini. Knalpot pun agak keluar. Jadi itu rezeki nomplok berarti ya. Nah, itu rezeki nomplok. Langsung saya bayar. Langsung bayar nggak pakai lama. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Mas Chandra nih. Udah ngobrol nggak kerasa juga waktunya udah berjalan cepat. Karena memang seru banget ngobrol sama Mas Chandra. Nanti kita bakal ngasih lihat secara detail tentang bengkel-bengkelnya. Nah, ini closingan nih Mas Chandra. Kita minta saran untuk Mas Chandra. Saran gimana sih supaya Vespa yang dipakai orang, atau ada orang yang baru pertama main Vespa atau lagi main Vespa seneng-senengnya, supaya Vespanya ini lebih terawat dan lebih terjaga nih kelestariannya. Nah, pesan dari Mas Chandra dari Skuter Garage ini gimana? Pesan saya yang penting dirawat, hati-hati sendiri. Kalau bengkel ya nurut bengkelnya aja. Ibaratnya Mas pengen gini, jangan komentar gini-gini walaupun udah tahu tapi cuman kata-kata. Kan lebih baik ke bengkel sendiri-sendiri bilang pengen gini ya gini. Udah bilang gitu aja, nanti kan bengkelnya yang tahu ngerekoke gitu. Dan kita akan termasuk kita lagi ngerekomendasiin beberapa bengkel yang jujur versi Vespa. Nah, salah satunya kan di Mas Chandra nih. Nah, kalau saran buat teman-teman bengkel gimana ini, Mas? Kan kadang ada orang yang masih main spare part di gonta-ganti ya itu. Ya itu tergantung juga ya, Mas. Kalau itu kadang ya susah itu. Rata-rata kadang bengkelnya pun nggak nuker, tapi sebelumnya bengkel itu yang pertama dulu nuker, kedua nih jadi kena imbasnya tersangka ya? Padahal nggak tahu toh Mas. Sebenarnya nggak tahu, tapi wah itu susah Mas. Alurnya itu susah ya. Susah itu. Kalau mending kalau di sini bongkar saya video. Apalagi kelas eksklusif 2, kelas Excel saya video Mas, barangnya ini masih asli, yang nggak asli ini udah. Nah, gitu. Kalau pertama masuk ke sini loh Mas. Kalau seperti PX tua, Super Sprint nggak bakal ditukar-tukar. Gitu, karena lebih menjuru kalau ditukar itu eksklusif 2 sama Excel. Menurut saya. Itu karena spare partnya sama Strada, rasionya itu. Rasionya. Nah, itu rata-rata. Ini keunggulannya Mas Chandra nih. Jadi beliau bakal memvideo Vespa kalian, jadi kalian nggak perlu takut digonta-ganti. Nah, ini salah satu jurusnya Mas Chandra supaya kalian tetap nggak kerepotan nih. Bakal Mas Chandra jujur gak ya? Nah, tapi dari Mas Chandra bilang seperti itu, kalian bisa nyaman. Kadang suruh saya nunggu kalau mesin. Lepas langsung copotin, tahu sendiri ini kondisinya. Itu jadi nggak ada prasangka buruk. Nah, intinya di situ itu. Soalnya nggak enak Mas kalau itu. Nuker-nuker kan sini Vespa banyak, takutnya ini ditukar. Gitu. Padahal niatnya kita juga nggak nuker. Nggak nuker, itu cuman beritahu ini. Gitu. Kalau semua bengkel itu prinsipnya tetap sama. Nggak ada bedanya, cuman sifatnya kadang. Ada yang nakal dikit kadang, tapi nggak semua lah.
mulai berkurang. Mungkin sekarang sudah berkurang, udah banyak yang udah tak mending beli. Mending beli. Iya, betul. Mending beli aja. Siap. Ya udah, mungkin sekian sekian vlog kita kali ini. Saya terima kasih Mas Chandra udah diberi waktu buat ngobrol seperti ini. Semoga skuter garage-nya makin jaya lagi, makin lancar lagi. Oke, mungkin sekian dari vlog kita. Saya Rasis Verinder dari Vespa Cilik undur diri. Terima kasih banyak buat yang nonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Vespa Cilik, karena Vespa enak harus bagi-bagi. Akhir kata, saya Rasis Verinder undur diri. Salam kebanggaan, salam Vespa Cilik. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan ke Ambarawa, tepatnya di bengkel Pak John. Jadi kita motong jalan, kita nggak perlu balik ke kota, tapi kita dari Kopeng ada tembusan ke Banyubiru. Oke, kita sekarang lanjut ke Pak John. Ikutin terus perjalanan kita. Dadah Mas Andra.